Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin akhtamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketemu lagi dengan Amil 19 Channel. Dalam kesempatan ini saya akan meneruskan kajian kita, yaitu tentang obat galau, yang mana secara identifikasi bahwa galau itu berasal dari diri kita sendiri karena ada masalah yang belum tertuntaskan. Oleh sebab itu ada obatnya. Kalau kita tahu, yang yakin bahwa semua penyakit pasti ada obatnya. Obat galau ini dari semua konten yang telah berlalu yang lalu menyimpulkan bahwa semua penyakit itu adanya di dalam diri kita. Dalam diri kita, yang obatnya juga berasal dari diri kita. Menyimpulkan dari semua konten, untuk sementara kesimpulannya yaitu bahwa ketika kita galau dan bisa diobati oleh diri kita sendiri, yang tahu permasalahannya adalah diri kita. Tapi tidaklah ada artinya ketika kita berdoa kepada Allah, berobat ke sana kemari, konsultasi dan lain sebagainya, ketika kita tidak menyadari bahwa yang mujarab daripada obat yaitu dukungan daripada orang tua kita, itu yang utama. Orang tua kita yang mendoakan, orang tua kita yang mengasuh, yang membesarkan, yang melahirkan, bahkan yang memberikan ilmu pertama kali adalah orang tua, lingkungan keluarga. Oleh sebab itu, maka yang harus kita pinta untuk diijabahnya semua doa-doa kita adalah orang tua. Jangan lupa, ketika kita sebesar segede begini, ingat orang tua kita. Satu. Yang kedua, saya telah mengingatkan pada pemirsa bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran adalah petunjuk. Al-Quran kalamullah yang memberikan jalan pilihan kita. Mau jalan yang benar, itu udah ditunjukkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Iwan dan akhwat sekalian, obat yang lainnya adalah sholat. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Ketika kita meninggalkan sholat, maka akan runtuh daripada iman kita. Sebab ketika kita melaksanakan sholat, di situ rukun Islam ada di dalamnya. Ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar dalam sholat, ingat semuanya adalah Allah lah segala-galanya. Kita serahkan diri kita ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang memberikan semua jalan kehidupan. Allah lah yang maha pengasih dan penyayang. Ketika kita tidak melaksanakan sholat, maka semuanya, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita harus meyakini bahwa sholat merupakan suatu pelaksanaan ibadah kita.
yang menggambarkan semua keimanan kita dalam pelaksanaan sholat itu adanya ketauhidan, syahadat, sholat, zakat, puasa, menunaikan ibadah haji, itu tertuang dalam sholat. Ketika kita tidak melaksanakan sholat, maka sholat kita, agama kita itu akan runtuh. Hadirin yang dirahmati Allah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu ketika kita galau, maka obatnya adalah satu, bakti kepada Allah. Dua, laksanakan sholat. Tiga, amalkan apa yang diajarkan dalam Al-Quran. Banyak potongan-potongan ayat yang mengharuskan kita supaya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita minta apa aja, kebutuhan kita apa, kita yang tahu. Ketika kita gundah gulana, ketika kita tidak menentu, ketika kita stres dan lain sebagainya, sudah ada dalam Al-Quran. Kita mengamalkannya, insya Allah akan sembuh dengan total. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ada beberapa potongan ayat yang dikhususkan, sebagaimana yang kemarin-kemarin dibahas, bahwa ada potongan ayat yang kenal dengan ayat kursi, falak binas, dan lain sebagainya. Baikkan lagi kepada diri kita bahwa galau berasal dari kita, dan kita yang merasakannya, dan kita juga yang tahu, dan kita juga obatnya ada di dalam diri kita. Jangan tinggalkan sholat, dan disitulah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit kesimpulan dalam obat galau ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan di share dalam dakwah bil kawal ini. Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu. Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kepada kita kesehatan, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.